KPK, silakan Pak. Saya delegasikan kepada saudara Jokan untuk menjawab. Ya, baik Pak Ketua KPK. Kalau giliran yang agak tidak enak, saya harus menjawab. Jadi gini, teman-teman, jangan diartikan bahwa apa yang kita lakukan ini KPK belum melakukan upaya hukum apapun. Ya. Ini perlu digarisbawahi. Kesimpulan yang kemudian tadi sampaikan perkara ini dilimpahkan ke kejaksaan itu sudah melalui proses yang sebelumnya yang kami sebut dengan melakukan langkah hukum. Apa yang dilakukan oleh KPK ketika pra-peradilan kemudian memutus bahwa KPK tidak berwenang, ya, karena Pak Budi Gunawan dianggap bukan subjek hukum yang bisa ditangani oleh KPK sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Sejak awal KPK sampaikan bahwa KPK menghormati proses hukum, ya. Lalu dalam rapat yang diadakan oleh pimpinan ketika itu Pak Bambang masih ada, Pak Abraham juga masih sebagai pimpinan, memang ada opsi-opsi yang diusulkan, ya. Nah, diantaranya apakah kita kasasi atau tidak, itu muncul itu. Pendapat dari pakar-pakar hukum juga, sehingga pilihan opsi kemudian mengerucut pada opsi kasasi waktu itu. Karena itu KPK memilih jalan kasasi. Memang benar bahwa ada opsi waktu itu yang muncul dua pilihan kasasi juga KPK, tapi juga harus dihormati apa yang sudah diputuskan waktu itu, ya. Dan PK saya kira juga belum tentu, karena pendapatnya juga berbeda. Mungkin Prof. Indianto bisa ikut membantu saya karena beliau kan lebih pakar hukum dibanding saya, ya. Yang kedua, KPK juga mengirim surat ke Mahkamah Agung, ya, setelah ada putusan pra-peradilan itu. Jadi sekali lagi jangan diartikan bahwa KPK menyerah begitu saja ketika putusan pra-peradilan diputuskan. Nah, kasasi, kalau saya baca dari statement Humas di PN Selatan, itu ditolak. Sementara surat yang kita layangkan ke Mahkamah Agung, saya belum tahu sampai hari ini belum, ya, ada jawaban. Dari kacamata yang tadi saya sampaikan, sementara situasi di KPK semakin tidak nyaman, ya. Saya harus bicara belak-belakan saja di sini, mumpung masyarakat Indonesia juga menyaksikan. Situasi tidak nyaman itu apa? Adanya panggilan-panggilan, ya, yang kemarin teman-teman juga bisa lihat sendiri. Nah, karena itu langkah ini harus cepat diambil, ya. Tapi KPK tetap harus firm bahwa yang dilakukan itu. Konflik of interest, Pak, ada di dalam perundang-undangan nggak, Pak, yang mengatur soal? Jadi begini, saya di sini adalah tamu Pak pimpinan KPK. Akan lebih baik kemudian saya serahkan kepada beliau tentang bagaimana kelanjutan pertemuan ini. Silakan, Pak. Ini pertanyaan untuk tamu, Pak. Hukum yang berada di tangan yang salah itu bisa dilakukan, dipakai untuk tujuan-tujuan yang jahat. Nah, pertanyaan saya adalah, ini sebenarnya jelas, detail-detail yang diceritakan tadi, diungkapkan tadi, adalah pelemahan bagi KPK. Dan pelemahan bagi KPK sama saja dengan pembunuhan pelan-pelan terhadap negara hukum bangsa Indonesia. Sebenarnya apa visi Bapak ke depan mengenai negara hukum Indonesia ini? Bapak ke depan punya visi apa? Mau seperti apa negara hukum Indonesia? Jadi kini ya, tidak ada sedikit pun terlintas dalam pikiran kita, apalagi dalam keinginan kita untuk melemahkan KPK. Saya sudah katakan seawal bahwa semuanya harus diselamatkan. Penegakan hukum tidak bisa dikerjakan oleh salah satu pihak saja tanpa dukungan yang lain. Percayalah itu. Nanti kita lihat ke depan seperti apa. Kita akan buktikan bagaimana koordinasi
komunikasi dan sinergitas antara ketiga unsur aparat penegak hukum khususnya dalam memberantas korupsi ini. Visi kita, korupsi harus diperangi, bahkan diberantas sampai ke akar-akarnya. Dan saya harapkan dukungan semua pihak, termasuk para wartawan, yang tentunya kita akan dengan senang hati akan memberikan informasi, karena informasi adalah hak yang harus kita berikan. Saya minta tentunya dengan demikian kepercayaan penuh kepada kami untuk menjalankan apa yang harus kami jalankan, apa yang harus kami lakukan demi tegaknya hukum dan demi kesejahteraan bangsa dan negara ini. Terima kasih. Ya, mungkin Pak Ruki mohon maaf, mungkin ya. Jadi mohon maaf Pak Jaksa Agung, karena Pak Jaksa Agung tamu dan saya tuan rumah, PLT pimpinan, sementara moderator kita ambil alih. Biar tidak ribut seperti tadi. Nanti kalau ini mungkin saya bisa yang siapa yang nanya gitu, mohon izin Pak Wakapolri, Pak Jaksa Agung. Nanti siapa yang mau nanya gitu biar teratur, tidak teriak-teriak seperti tadi. Nanti mungkin kita kasih kesempatan dulu ke Ketua KPK, dari tadi belum bicara. Silakan Pak Ruki. Balas dendam. Padahal kesepakatan di atas bahwa juru bicara pimpinan KPK itu sekarang salah satu pimpinan. Jadi balikin lagi. Mana sih, San? Baik, saudara sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saya pribadi hari ini bukan akhir. Dunia belum kiamat, langit belum runtuh. Itu pendapat saya. Liga pemberantasan korupsi harus terus jalan. Untuk satu kasus ini, kami KPK terima kalah. Tapi tidak berarti harus menyerah. Masih ada banyak kasus yang di tangan kami saja masih ada 36 yang harus kami selesaikan dalam waktu 10 bulan. Kalau kami terfokus kepada kasus ini terus, yang lain-lain menjadi lebih